Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Fatihaini, mahasiswa Setia Has Al Jailani, Prodi Ekonomi Syariah, kelas B. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi manajemen dan fungsi manajemen sesuai dengan Islam. Adapun pembahasan atau pokok materi yang akan kita bahas kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada fungsi manajemen, yang kedua ada unsur-unsur manajemen, yang ketiga ada manajemen Islam, dan yang terakhir ada fungsi manajemen sesuai dengan Islam. Nah, adapun fungsi-fungsi manajemen itu dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada fungsi pengarahan atau directing, dan yang terakhir ada fungsi pengendalian atau controlling. Lalu untuk pembahasan yang pertama yaitu planning atau fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi yang sangat terpenting dalam fungsi manajemen, karena fungsi ini sangat berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi agar bisa mencapai tujuan organisasi. Ibaratnya kalau kita punya program tapi nggak ada rencana dari awal, itu nggak bakal bisa mencapai tujuannya. Itu yang dimaksud planning. Jadi sebelum kita menyusun yang lainnya, maka yang harus kita buat atau yang harus kita susun yang pertama adalah planning. Lalu yang kedua ada organizing atau fungsi pengorganisasian. Nah, dalam fungsi pengorganisasian itu manajemen berfungsi dalam hal-hal yang bersifat pembagian tugas besar ataupun yang kecil yang akan dibagikan kepada masing-masing anggota organisasi tersebut. Mulai dari membagi tugas dalam tugas, tanggung jawab, wewenang, dan sebagainya. Jadi untuk para manajer-manajer itu sangat perlu untuk sifat keorganisasian yang tinggi, organisasinya yang tinggi. Dan yang ketiga itu ada directing atau suatu fungsi pengarahan, di mana pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Jadi dalam fungsi pengarahan ini, manajemen itu berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Jadi misal seperti kayak pegawai baru itu perlu pengarahan agar nantinya bisa seperti ini. Lalu yang keempat itu ada fungsi controlling atau fungsi pengendalian, di mana pengendalian ini yang dimaksud di sini itu untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Jadi apabila di kemudian penilaian nilainya baik, maka bisa membuat inovasi-inovasi yang lebih terbaru. Tapi jika nilainya kurang baik, maka itu bisa menjadi suatu pedoman perbaikan agar kedepannya nilainya bisa lebih baik. Lalu untuk pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen sendiri itu dibagi menjadi 6. Nah, apa aja 6 ini? Yang pertama 6M ini tuh ya teman-teman. M yang pertama yaitu man atau orang, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia menjadi unsur yang paling penting dalam menjalankan manajemen. Jadi gini, dalam perusahaan tidak ada manusianya, ada perusahaannya, ada materialnya, nggak ada manusianya nggak bakal jadi, karena manusia yang mengorganisir, yang mengerjakannya menjadi SDM-nya. Jadi SDM ini yang akan menentukan keberhasilan dan kegagalan dari manajemen perusahaan yang dijalankan. Lalu yang kedua itu ada money atau keuangan. Nah, keuangan itu menjadi unsur kedua yang digunakan dalam proses manajemen sebagai modal dan juga memenuhi operasional dalam bisnis. Udah ada manusianya, nggak ada uangnya, nggak jadi nantinya. Nggak bisa beli bahan-bahan yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan atau program-program yang sudah dibuatnya. Itu penggunaan unsur kedua dalam manajemen, yaitu keuangan. Lalu yang ketiga ada material. Nah, dari uang tadi yang telah saya jelaskan, nah uang tersebut dipakai untuk modal yang akan dibelikan untuk
material atau bahan-bahan yang akan digunakan untuk sarana mencapai tujuan bisnis. Nah, lalu yang keempat ada mesin atau mesin yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi sehingga keuntungannya bisa berlipat. Zaman sekarang sudah banyak ya teman-teman yang perusahaan-perusahaan yang menggunakan mesin. HP, laptop atau komputer itu sudah merupakan salah satu mesin yang digunakan manusia dalam perusahaan. Jadi nggak cuma alat-alat besar yang seperti pengolah makanan, tapi penggunaan HP dan komputer itu sudah termasuk dalam penggunaan mesin atau mesin. Yang kelima ada metode yaitu metode yang digunakan untuk mempercepat proses produksi mulai dari SDM sumber daya manusia, uang, material, dan mesin sehingga bisa lebih efisiensi dan berjalan lancar. Metode orang atau manajer itu berbeda-beda. Jadi kembali lagi tergantung kepada manajernya apakah beliau atau dia itu bisa memanage dengan benar tadi manusia, SDM, uang, lalu material dan mesin yang sudah ada atau tidak, itu ada pada fungsi manajemen yang kelima. Lalu yang terakhir ada market yaitu unsur yang terakhir dalam pasar, marketing, yaitu di mana hasil produksi yang sudah kita buat sebelumnya itu dijual atau dipasarkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan demi kelangsungan bisnis perusahaan. Sistem pemrosesan data processing system. Nah, teman-teman lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga tentang manajemen Islam. Nah, manajemen Islam sebelum kita membahas ke dalamnya, kita perlu ketahui dulu sejarahnya gimana sih. Emang ada ya pembahasan tentang manajemen Islam gitu ya. Mungkin yang kita tahu selama ini seperti Karl Marx dan sebagainya. Tapi siapa nih tokoh-tokoh di agama Islam yang sangat berjasa dalam proses manajemen? Nah, sejarahnya dulu saya ceritakan kepada teman-teman sekalian tentang manajemen Islam yang sudah berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Terus dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya, Khulafaur Rasyidin yang ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, yang sangat inovatif dan cerdas dalam penggunaan fungsi manajemen yaitu ada sahabat Umar bin Khattab. Kita tahu sendiri bagaimana ceritanya beliau merupakan orang yang sangat ditakuti oleh para kafir Quraisy ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Umar bin Khattab itu banyak mencetuskan inovasi-inovasi terbaru yang dilakukannya tidak saja dalam bidang hukum, tapi dalam bidang ekonomi, manajemen, dan pembaharuan lainnya yang berkaitan dengan politik. Itu beliau sangat inovatif dan cerdas merangkumnya. Nah, salah satu karya yang sangat menarik adalah manajemen Umar dalam mengelola harta. Nah, kita tahu bahwasanya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu membuat lembaga yang dinamakan dengan Baitul Mal, di mana di dalamnya itu berkaitan dengan masalah ekonomi. Nah, dari situlah Umar bin Khattab banyak dipandang oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Quraisy yang telah melakukan inovasi. Nah, apa aja nih gagasan-gagasan yang dibuat oleh sahabat Umar dan gimana bentuk-bentuk praktik manajemen pada Khalifah Umar bin Khattab? Kita simak. Nah, yang pertama kita lihat tentang praktek manajemen yang dibuat oleh sahabat Umar. Itu pertama ada bidang kenegaraan, di mana sahabat Umar itu ketika daerah kekuasaan Islam semakin luas, sahabat Umar mulai memberlakukan administrasi negara dalam membentuk jabatan dan jabatan keamanan serta tenaga kerja. Bisa dikatakan membuat struktur itu lebih simpelnya ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada dalam bidang pertanian. Dalam bidang ini sahabat Umar mengambil langkah-langkah penting seperti menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat dengan syarat mampu menggarapnya, membuat saluran irigasi, serta mendirikan lembaga yang khusus untuk mendukung programnya tersebut. Lalu yang terakhir ada dalam bidang perdagangan, ini yang sangat titen atau dekat dengan perekonomian.
itu sahabat Umar menyempurnakan hukum perdagangan yang mengatur pajak dan mendirikan pasar-pasar yang bertujuan menggerakkan roda perekonomian rakyat. Apa enggak keren tuh teman-teman, sahabat Umar? Kalian mau enggak kayak gitu? Yuk main di Setias. Nanti kita belajar manajemen bersama Pak Yadi. Nah, selain dari ketiga hal tersebut, Umar juga menjadikan Baitul Mal yang memang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya menjadi regular dan permanen. Kemudian dibangun cabang-cabang di ibu kota provinsi. Jadi kalau sekarangnya Miksu sudah berkeliaran di mana-mana ya, di Cirebon udah banyak. Kalau dulu Baitul Mal udah banyak berkeliaran di mana-mana, itu zaman sahabat Umar. Lalu berbeda dengan Abu Bakar yang mendistribusikan harta Baitul Mal. Tapi Umar menetapkan prinsip keutamaan. Selain itu Umar juga mendirikan dewan, yaitu sebuah kantor yang memberikan tunjangan bagi angkatan perang, pensiunan, serta tunjangan lain. Di samping itu Umar mendirikan lembaga survei yang terkenal dengan Nasab yang bertugas melakukan sensus terhadap penduduk Madinah. Nah, itu tadi sejarahnya ya. Lalu karakteristiknya tuh gimana ya? Nah, untuk karakteristik manajemen Islam tersendiri yaitu Nabi Muhammad SAW mengelola serta mempertahankan kerjasama dengan sahabatnya dalam waktu yang lama. Nah, salah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah memberikan reward atas kreativitas serta prestasi yang ditunjukkan para sahabatnya. Nah, ada empat pilar etika manajemen dalam Islam yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Nah, yang pertama itu ada tauhid, di mana tauhid ini memandang segala aset yang kita punya, yang dari transaksi bisnis tersebut itu hanya terjadi di dunia dan hanya milik Allah. Nah, kita sebagai manusia itu hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya saja. Lalu yang kedua ada adil, di mana di sini dimaksudkan bahwa keputusan menyangkut transaksi dan interaksi dengan orang lain didasarkan pada kesepakatan kerja yang dilandasi oleh akad saling setuju dengan sistem profit dan loss sharing. Tahu kan maksudnya, kadang dalam jual beli Islam itu yang paling penting adalah suka sama sukanya itu ya teman-teman. Itu sama dengan salah satu 4 pilar yang ada pada contoh Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga ada kehendak bebas. Nah, kehendak bebas di sini Nabi Muhammad mempersilahkan manusia untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi dan interaksi kemanusiaannya sepanjang memenuhi asas hukum yang baik dan benar. Jadi selagi itu masih benar dan baik, tidak melanggar hukum, maka boleh. Dan yang terakhir itu ada pertanggungjawaban, karena semua hal yang kita lakukan itu pasti dimintai pertanggungjawaban oleh yang bersangkutan. Nah, apabila kita sebagai manajer menggunakan 4 pilar tersebut, maka akan membentuk konsep etika manajemen yang fair ketika melakukan kontrak-kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun antara pimpinan dengan bawahan. Itulah ciri manajemen Islam dan Islami, yaitu amanah. Jabatan yang merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Lalu selain dari ciri-ciri tersebut, ada lagi ciri-ciri manajemen Islam yang membedakan dengan manajemen ala-ala Barat gitu, yaitu seorang pimpinan dalam manajemen Islam itu harus bersikap lemah lembut terhadap bawahannya. Contoh kecil, seorang manajer yang menetapkan kelembutan dalam hubungan kerja dan selalu tersenyum ketika berpapasan dengan karyawannya. Mengucapkan terima kasih ketika pekerjaannya sudah selesai. Itu salah satu contoh dalam manajemen Islam. Lalu Abu Sin merumuskan 4 persyaratan yang ada dalam manajemen Islam. Yang pertama yaitu landasan nilai-nilai dan akhlak Islami, di mana manajemen Islam harus berdasarkan universalitas nilai, yaitu kasih sayang, kejujuran, kemanusiaan, keadilan, dan kesederajatan insani. Lalu yang kedua ada seluruh aktivitas manajemen merupakan salah satu bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai ibadah harus dibangun dengan landasan ketauhidan. Lalu yang ketiga yaitu hubungan atasan dengan bawahan merupakan hubungan persaudaraan umat Islam, hubungan antar manusia yang sederajat, egalitarian, dan berprinsip pada nilai-nilai universalitas kemanusiaan, kebangsaan, kemerdekaan, dan keseimbangan antara
hak dan kewajiban. Lalu yang terakhir ada manajemen Islam yang dilandasi oleh etika dan nilai-nilai agama menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan problem individu dan sosial di tengah-tengah zaman yang semakin tidak menentu secara moral. Lalu teman-teman, yang terakhir, pembahasan terakhir satu kali lagi, mohon didengarkan dengan baik-baik, yaitu tentang fungsi manajemen dalam Islam. Nah, apa aja nih fungsi manajemen dalam Islam? Nah, fungsi manajemen sesuai dengan Islam, yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, itu terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha, tsumma stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Di mana di sini dijelaskan bahwasanya Allah telah menurunkan segala hal sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan atau direncanakan, serta menunjukkan bukti kesempurnaan ketentuannya dengan adanya keteraturan sistem alam semesta ini. Lalu yang kedua ada fungsi organizing. Nah, fungsi organizing yang memuat tentang pembagian kerja bagi orang-orang secara tepat. Salah satunya dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di mana Allah menjelaskan tentang perintahnya agar memberikan amanat pada ahlinya, adanya kemampuan yang sesuai antara kemampuan pelaksana tugas dengan tugas yang diembannya, serta tidak selayaknya untuk membebani seseorang dengan hal di luar kesanggupannya. Lalu yang ketiga ada fungsi actuating yang memuat tentang bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan agar tujuan bisa tercapai, yang dijelaskan dalam Quran As-Saff ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dijelaskan oleh Allah bahwasanya Allah melarang bahkan memberikan ancaman dengan kebenciannya pada orang yang hanya bisa berbicara tanpa diikuti dengan perbuatan. Jika didarik dalam ranah manajemen, yaitu adanya suatu organisasi yang bisa merencanakan tanpa adanya realisasi terhadap rencana tersebut, maka nol, nggak ada bentuknya. Jadi ketika kita membuat suatu rencana, maka kita harus merealisasikan rencana tersebut sebaik mungkin, sebisa mungkin. Lalu yang keempat ada fungsi controlling yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 13 yang berbunyi, Wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Di mana dijelaskan Allah selalu mengawasi hamba-hambanya dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, serta dalam kondisi apapun. Itulah fungsi controlling yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 13. Yang terakhir itu ada fungsi evaluating, di mana di dalamnya memuat tentang bagaimana suatu diri atau organisasi hendaknya melakukan introspeksi terhadap apa yang telah dilakukan, sehingga bisa mengetahui apa yang kurang dan harus diperbaiki untuk kedepannya, serta apa yang dirasa baik dan harus ditingkatkan lagi untuk mencapai diri atau organisasi yang lebih baik lagi. Salah satunya dijelaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di mana di dalamnya dijelaskan tentang perintah Allah tentang keadaan-keadaan orang yang beriman agar melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan sebagai hari bekal esok. Demikian penjelasan tentang fungsi manajemen dan fungsi manajemen dalam Islam yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan kali ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi tentang materi-materi perkuliahan dalam studi ekonomi syariah ya, karena saya itu prodinya ekonomi syariah. Jadi nanti misalnya untuk kedepannya mungkin kita akan bisa membahas banyak materi-materi lagi tentang pendekatan-pendekatan ekonomi syariah dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung pembuatan video kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen Yadi Hendrawan yang telah membimbing untuk bisa menyelesaikan materi kali ini. Sekian dari pemaparan materi tentang fungsi manajemen dan fungsi manajemen sesuai Islam kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kali ini. Saya Salisa Fatihaini pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.